Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Kami bisa mengadakan ibadah Tuhan untuk menyambut tahun yang baru, musim yang baru bagi kami semua. Tuhan, biarlah di dalam kami memasuki tahun yang baru, kiranya firman-Mu pada sore hari ini boleh memberkati setiap kami, boleh meneguhkan setiap kami, dan semakin menguatkan iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami saat ini menyerahkan hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasan dan kekurangannya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hikmat, akal budi, kemampuan untuk berbicara dengan baik, dengan sederhana Tuhan. Sehingga Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah ini juga bisa mendapatkan suatu berkat-berkat yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini serahkan ibadah ini, firman Tuhan ini dalam tangan-Mu, dan hanya dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, baik, selamat sore semuanya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sebentar lagi akan menyambut tahun yang baru, tahun 2021, ya. Apakah kita semua saat ini dalam keadaan yang bersukacita? Amin. Ini yang terus menjadi harapan kami, ini yang terus menjadi doa kami agar jemaat bisa tetap ada di dalam perlindungan dan dalam pimpinan Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan, renungan pada sore hari ini saya beri judul Bergerak dalam Anugerah. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, kita akan baca ayat yang ke-16, 17, dan 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya adalah Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya, karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian yang kasih Tuhan, saya ingin memberikan sedikit latar belakang dari bacaan kita pada sore hari ini. Kalau kita perhatikan pasal yang ke-17, ayat yang pertama, itu dimulai dengan kisah ketika Paulus dan Silas ada di Tesalonika. Ya, jadi para ahli melihat bahwa bacaan kita pada sore hari ini itu termasuk di dalam perjalanan Rasul Paulus yang kedua. Ya, dan salah satunya adalah Tesalonika dan kemudian nanti Berea dan setelah itu adalah di Athena, gitu ya. Nah, yang pertama kita melihat dulu ketika Paulus dan Silas itu ada di Tesalonika. Secara cepat saja saya ingin mengutip ya tentang latar belakang ini. Dan ketika Paulus dan Silas ada di Tesalonika, mereka berjumpa dengan orang-orang percaya di sana dan juga termasuk orang-orang Yahudi ya yang ada di sana. Tetapi rupanya pelayanan Paulus dan Silas ini membuat orang-orang Yahudi terusik ya, terusik sehingga orang-orang Yahudi yang ada di sana kemudian secara singkat mereka membuat keributan dan kekacauan karena adanya pelayanan Paulus dan Silas. Dan mereka kemudian bermaksud untuk menangkap Paulus dan Silas. Ya. Nah, ketika mereka hendak ditangkap, kemudian Paulus dan Silas pergi ke Berea. Dan di
ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15 itu adalah kisah pelayanan Paulus dan Silas di Berea. Jadi ini ada satu pergantian ketika Paulus dan Silas kemudian ke Berea. Ternyata yang dijumpai di sana adalah orang-orang Yahudi yang baik hatinya. Dan mereka menerima apa yang diajarkan oleh Paulus dan Silas, dan bahkan mereka mau belajar menyelidiki kitab suci, ya, sehingga akibatnya ada banyak dari mereka yang kemudian menjadi percaya. Dan ini tentu berkebalikan dengan yang terjadi di Tesalonika. Sama-sama orang Yahudi, sama-sama dilayani oleh Paulus dan Silas, tetapi hasilnya berbeda. Ya. Nah, singkat kata ternyata orang-orang Yahudi yang sebelumnya ada di Tesalonika yang mau menangkap Paulus dan Silas, kemudian ternyata mereka ini juga mengejar sampai ke Berea. Tetapi yang menarik di sini adalah fakta yang diceritakan oleh Alkitab bahwa ternyata yang pergi ke Athena itu hanya Paulus seorang diri. Ya, jadi Silas itu tetap ada di Berea. Sehingga saya bisa sedikit menduga yang menjadi target dari orang-orang Yahudi ini adalah Paulus. Sehingga Paulus ini yang kemudian mereka berusaha untuk ungsikan, dilarikan lagi ke Athena. Nah, terus kemudian sampailah Paulus di kota Athena. Nah, inilah yang kita akan bahas pada sore hari ini sebagai renungan kita, ya. Kota Athena. Kota Athena ini adalah sebuah kota yang luar biasa, ya. Mereka sangat maju di dalam hal ilmu pengetahuan dan dalam kesenian. Kalau kita bisa membayangkan sedikit tentang kota Athena, kita bisa membayangkan suatu gedung-gedung yang indah-indah, megah-megah, ya, seperti yang saya tampilkan di slide ini. Dan di sana sudah terdepan, termasuk terdepan di dalam pencapaian intelektual. Intelektual mereka sangat maju. Dalam hal arsitektur, kesenian, itu melebihi kota-kota manapun, ya, yang ada di sekitarnya. Itu merupakan hal yang luar biasa. Selain dari ilmu pengetahuan dan kesenian, ternyata Athena itu juga sangat kuat di dalam hal filsafat, termasuk pusat dari filsafat. Jadi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-18 di sini, ya, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa. Nah, ahli pikir di sini ini diterjemahkan sebagai ahli-ahli filsafat. Ya, mereka adalah orang-orang yang sangat kuat dalam filsafat. Memang kota Athena ini kotanya para pemikir-pemikir, filosofer gitu ya. Seperti yang kita tahu misalnya yang terkenal seperti Sokrates, seperti Plato, Aristotle. Itu memang tepatnya di sini gitu ya. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-18 ini, Rasul Paulus berjumpa dengan golongan Epikuros dan Stoa. Ternyata di kota Stoa ini ada dua aliran besar, ya, orang-orang yang hobi banget mendalami filsafat. Ini ada dua. Yang pertama adalah Epikuros dan yang kedua adalah Stoa. Epikuros ini awalnya adalah seorang ahli filsafat berkebangsaan Yunani yang bernama Epicurus. Epicurus, ini bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Gitu. Epicurus. Nah, setelah Epicurus ini mengajarkan filsafat-filsafat menurut versinya dia, ya, hikmat-hikmatnya dia sendiri. Kemudian ada banyak pengikut-pengikut dari Epicurus ini. Dan pengikut-pengikut ini disebut sebagai golongan Epikuros. Ya, memang waktu saya sangat terbatas pada sore hari ini, jadi kita tidak membahas tentang Epikuros itu seperti apa, pemahaman filsafatnya seperti apa, tidak. Kita tidak membahas itu, kita skip saat ini. Lalu kemudian yang Stoa. Stoa ini didirikan oleh seorang ahli filsafat juga yang bernama Zeno. Ya, Zeno. Ini menjadi seorang pendiri sekolah filosofi Stoa yang ada di Athena. Jadi kita bisa membayangkan sekolah ini sekolah yang besar, banyak pengikutnya, banyak murid-muridnya, banyak yang dihasilkan pengikut-pengikutnya, sehingga
eh, secara garis besar di kota Athena ini ada dua aliran yang besar tentang filsafat. Ya. Lalu kemudian dikatakan juga di dalam ayat yang ke-16, di kota Athena itu penuh dengan patung-patung berhala. Jadi patung-patung berhalanya sangat banyak. Selain bangunannya bagus, indah-indah, megah, tetapi patung berhala itu juga banyak sekali. Nah, seorang tokoh ahli teologi bernama William Berkeley mengatakan, ada lebih banyak patung dewa-dewa atau berhala di Athena daripada di seluruh wilayah Yunani yang dikumpulkan semuanya menjadi satu. Dan di Athena, itu kata William Berkeley, lebih mudah menemukan seorang dewa atau patung berhala daripada seorang manusia. Ini luar biasa. Digambarkan begitu rupa, begitu banyak sekali patung-patung berhala yang ada di sana. Patung dewa-dewa di sana sangat banyak. Ya. Dan dengan kesenian, pengetahuan, dan filsafat yang sangat maju di sana, ternyata kalau kita baca selanjutnya, mereka menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi seakan-akan mereka ini banyak dewa, banyak berhala, tetapi mereka sendiri juga mengakui bahwa mereka tidak mengenal Allah mereka. Sehingga mereka menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi luar biasa ya. Filsafat-filsafat, filosofi-filosofi yang hebat, ternyata tetap tidak bisa menemukan Allah. Artinya apa? Artinya hikmat manusia yang luar biasa sekalipun. Ini kota Athena ini pusatnya ya. Ternyata hikmat manusia itu tidak akan pernah dapat menemukan Allah. Karena jika seandainya hikmat manusia itu dapat menemukan Allah, maka hal itu pasti sudah terjadi di Athena. Kenyataannya apa? Mereka tidak menemukan Allah. Mezbahnya dikatakan kepada Allah yang tidak dikenal. Gitu ya. Nah, ini adalah kita tentang Athena. Lalu kemudian kita melihat Paulus ya. Paulus ketika dia sampai di kota Athena, dikatakan di dalam ayat yang ke-16 tadi, sangat sedih hatinya. Paulus ini ketika sampai di kota Athena ternyata dia tidak gembira. Dia tidak senang karena sudah berhasil selamat dari kejaran orang-orang yang hendak menangkap dia. Tetapi dikatakan di dalam Alkitab, ketika Paulus melihat kota Athena yang seharusnya begitu indah, begitu luar biasa, ternyata dikatakan apa? Sangat sedih hatinya. Dan kalau saya bandingkan dengan terjemahan-terjemahan versi Alkitab yang lain, sangat sedih hatinya itu diartikan, diterjemahkan yang lain adalah kacau. Perasaannya kacau. Lalu kemudian apa? Perasaannya jengkel, perasaannya marah. Tetapi juga sekaligus ada yang menerjemahkan dia berbelas kasihan. Ya, sedihnya itu sedih karena belas kasihan. Jadi ini campur aduk ya, memang kacau sekali. Di satu sisi memang ada jengkelnya, ada marahnya, tetapi juga ada belas kasihannya. Di tempat yang sangat maju, sangat indah dalam hal kesenian, pengetahuan filsafat, tetapi perasaannya justru sangat sedih. Bukannya menikmati keindahan kota. Coba kalau kita yang pergi ke tempat-tempat wisata gitu ya, yang indah-indah. Kita pasti sudah hanyut dalam keindahan yang kita lihat gitu ya. Tetapi beda dengan Paulus. Ketika dia melihat di sana ada banyak sekali patung-patung berhala, hatinya sangat sedih. Lalu kemudian apa yang dilakukan Paulus di Athena? Yang dilakukan Paulus di Athena, dia memberitakan Injil di sana. Sekali lagi kita mengingat bahwa Paulus di sana itu sendirian. Silas tetap tinggal di Berea saat itu. Tetapi kita melihat bahwa Paulus itu tetap memberitakan Injil. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia mengunjungi tempat-tempat ibadah. Atau kita tahu itu sinagog gitu ya. Sinagog, berjumpa dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang percaya lainnya. Lalu kemudian apa yang dilakukan Paulus? Dia pergi ke pasar. Dan Alkitab mengatakan bukan sebentar-sebentar, tapi setiap hari. Jadi selain dia pergi ke tempat ibadah, sinagog, berjumpa dengan orang-orang Yahudi, dia juga ke pasar, berjumpa dengan orang-orang lain.
orang-orang Yunani, orang-orang Athena yang ada di sana, penduduk kota Athena. Setiap hari dia lakukan hal itu. Seakan-akan lupa kalau dia ini sudah mengalami hal-hal yang dahsyat di tempat-tempat sebelumnya, di Tesalonika dan di Berea. Ya. Di Athena, dia kemudian tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang pemberita Injil. Dia beritakan Injil itu kepada siapapun orang yang ditemuinya. Lalu kemudian dia juga nanti akan menghadiri satu sidang yang namanya Areopagus, gitu ya. Itu suatu sidang di mana isinya adalah para filsafat, ahli-ahli filsafat semuanya berkumpul di sana. Dan tujuannya itu bukan untuk menghakimi Paulus, bukan. Ini adalah mereka bersidang, tujuannya ingin belajar dari Paulus, ingin mendengarkan dulu minimal. Kamu ini ngajarin apa sih? Kok beda dengan yang kami tahu? Kok beda dengan pengajaran-pengajaran dari Epikuros, dan pengajaran-pengajaran dari Stoa? Kok beda sendiri ini Paulus? Ya. Jadi ketika Paulus menghadiri sidang di Areopagus, itu adalah suatu kesempatan untuk memberitakan Injil. Tadi dijelaskan bahwa perasaan Paulus itu sangat sedih, jengkel, dan marah. Tetapi ketika Paulus di kota Athena, dia tidak ada satu niat, tidak ada satu keinginan di dalam hatinya supaya Tuhan itu menghukum kota Athena. Tidak ada. Kesedihannya itu adalah kesedihan yang ingin menjangkau mereka, ingin memberitakan Injil kepada mereka. Walaupun mereka sepertinya sangat jauh dari Tuhan, sangat jauh dari Allah, tetapi tidak ada di dalam hatinya itu yang ingin supaya Tuhan menghukum mereka. Tetapi di sini justru Paulus ingin memberitakan Injil kepada mereka. Nah, seringkali kita ini kalau ketemu sama orang-orang yang menjengkelkan kan kurang bisa ya, seperti Paulus ini ya. Kepinginnya Tuhan tuh hukum. Hukum aja Tuhan. Ternyata Paulus tidak. Ini menjadi suatu teladan bagi kita. Nah, hasil dari pelayanan Paulus di Athena, itu nanti kita akan tahu, hasilnya itu ternyata ada yang menolak, tetapi juga ada yang kemudian menjadi percaya. Jadi tetap ada satu hasil. Ya. Mungkin tidak spektakuler, tidak gemilang seperti sebelumnya di kota Berea. Di sana banyak orang-orang Yahudi yang kemudian tertarik untuk belajar firman Tuhan, belajar kitab suci. Ini keinginan dari setiap kita hamba-hamba Tuhan, betul enggak? Keinginan kita supaya orang itu kemudian bisa berubah, kemudian bisa mendalami Alkitab gitu ya, mendalami kitab suci. Ini kerinduan kita bersama. Tetapi pada saat kelihatannya hasil itu tidak seperti yang diharapkan, kita seringkali kemudian menjadi down. Kita melihat di Athena, walaupun tidak segemilang di Berea, tetapi tetap ada hasil. Hasilnya cukup baik, ya. Nah, ketika Paulus kemudian berhadapan dengan sidang Areopagus. Areopagus ini disebut juga Bukit Ares ya, Mars Hill atau Bukit Ares. Mungkin kita yang sedikit suka dengan mitologi Yunani, kita tahu Ares, gitu ya. Atau mungkin ada yang pernah lihat filmnya Wonder Woman yang sebelumnya, yang pertama, itu juga ada Ares, betul enggak? Ares itu siapa? Ares ini adalah nama dewa perang. Nama dewa perang Athena. Dan dalam versi Romawi itu namanya adalah Mars. Jadi jangan bingung, kok namanya Mars Hill, tapi bahasa Indonesianya Bukit Ares. Memang ada perbedaan gitu ya, perbedaan versi di sini. Nah, Areopagus ini adalah suatu tempat yang lumrah untuk orang-orang penting berpidato. Jadi suasananya ketika Paulus ini ada di Areopagus itu bukan suasana yang mencekam. Mereka seakan-akan mau mengeroyok Paulus, bukan. Tetapi mereka ini pengen mendengarkan dulu. Apa sih yang diajarkan oleh
Paulus. Nah, inilah inti renungan kita pada sore hari ini, yaitu khotbah Paulus di Areopagus. Jadi ini latar belakang ini bukannya tidak penting, tapi memperlengkapi kita semua. Sekarang kita melihat khotbah atau pidato Rasul Paulus di Areopagus. Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang Athena, "Hai penduduk kota Athena, kamu beribadah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Dan sekarang aku, Paulus, akan memberitakan kepadamu tentang Allah yang tidak kamu kenal itu." Inilah Allah itu. Allah itu apa? Allah itu adalah Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Allah itu adalah Tuhan atau Tuan atas langit dan bumi. Allah itu tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Dan Allah itu tidak memerlukan bantuan atau pertolongan dari manusia. Kenapa? Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada umat manusia. Allah itu telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia dari satu orang saja. Ya. Dan Allah itu telah menentukan musim-musim. Jadi ini juga saya pikir berlaku untuk kita semua juga ya. Bukan hanya pidato untuk kota Athena, bukan, tetapi untuk kita semua. Apalagi kita sekarang menghadapi musim-musim yang berganti-ganti terus. Kita melihat kemarin 2020 ini banyak sekali hal yang terjadi. Sangat tidak terduga-duga sehingga ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam pelayanan dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Semuanya mau tidak mau harus berubah. Ketika kita kemarin mungkin sudah mengalami sedikit kenyamanan di dalam beribadah, Tuhan rubah semuanya. Sehingga kita pontang-panting, ini mau apa. Tetapi ternyata Tuhan memimpin kita, memampukan kita untuk melewati itu semua. Termasuk juga Paulus, ya. Paulus juga dipimpin Tuhan melewati Tesalonika, melewati Berea, melewati Athena. Tuhan itu yang menentukan musim-musim di dalam kehidupan kita. Dan Allah itu juga telah menentukan batas-batas kediaman. Paulus mengatakan kepada orang-orang Athena bahwa maksud Allah yang sesungguhnya lewat semua perbuatannya yang ajaib-ajaib seperti itu, agar semua umat manusia itu mencari Dia. Ya. Apa yang dikhotbahkan, apa yang dipidatokan oleh Rasul Paulus ini bertentangan dengan pemahaman golongan Epikuros dan Stoa. Mereka tidak percaya adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi di sini Rasul Paulus mengatakan Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Rasul Paulus ingin supaya penduduk kota Athena tahu bahwa lewat semua perbuatan yang ajaib itu, semua umat manusia itu kemudian mencari Dia. Harapan Allah apa? Harapan Allah agar semua umat manusia itu dapat menemukan Allah. Walaupun sebenarnya Allah sendiri tidak jauh. Gitu ya. Nah, jadi karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, karena Allah yang telah menjadikan semua umat manusia, karena Allah ingin agar manusia dapat mencarinya dan dapat menemukannya. Karena Tuhan itulah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada manusia. Maka dikatakan oleh Paulus, di dalam Dia kita ini hidup. Di dalam Dia kita ini bergerak. Dan di dalam Dia kita ini ada. Ya. Semua kita ini adalah juga keturunan Allah. Maka Allah melupakan masa-masa kebodohan kita ketika kita tidak mengenal Allah, ketika kita ini masih jauh dari Allah, ketika kita ini masih belum tahu cara menyembah Dia. Allah melupakan itu. Tetapi sekarang Allah juga memberitakan kepada umat manusia bahwa mereka harus
bertobat. Ya. Secara singkat, Paulus ingin mengajak penduduk kota Athena ya, untuk mengenal Allahnya, untuk tahu Allah yang sebenarnya itu seperti apa. Ya. Sekaligus juga memberikan satu esensi bahwa di dalam Allah, karena kuasa Allah itu saja, kita ini hidup, kita ini bergerak, dan kita ini ada. Tidak mengandalkan hikmat manusia, tetapi kita mengandalkan kuasanya Tuhan. Inilah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada penduduk kota Athena. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Memasuki tahun yang baru, kita juga harus sadar bahwa kita ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa melewati tahun 2020 ini dengan baik, itu semua adalah karena pimpinan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Apakah ada di antara kita yang merasa bahwa kita sanggup melewati tahun 2020 ini karena kekuatan kita sendiri, karena kemampuan kita sendiri? Nah, inilah yang ingin dikonter oleh Rasul Paulus, bahwa kita ini ada, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Hanya karena kuasa Tuhan kita ini hidup, kita bergerak, dan kita ini ada. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun yang baru, tahun 2021, kita juga harus terus bergerak di dalam Tuhan. Ya, jangan ada yang diam. Kita semua harus terus bergerak, dan kita akan menyambut tahun 2021 dengan satu tema besar, yaitu tahun untuk kita ini terus melangkah bersama Tuhan. Keep walking with God. Kita akan, kalau kita bisa melalui tahun 2020 ini bersama dengan Tuhan, kita nanti 2021, kita juga akan bisa melewati tahun itu bersama-sama dengan Tuhan. Hanya mengandalkan kuasa Tuhan, kita bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.